pastinya sehat, kuat, bersemangat. Kita yang bersemangat. Pastinya Sansaki di rumah juga ikut semangat ya. Mantap. Kita harapan kita, energi kita bisa tersalur untuk Sansaki. Penuh semangat. Oke, Kak Berta. Bagaimana kalau kita ajak Sansaki Kids untuk berdiri dulu? Kita mau gerak badan dulu, Ya, olahraga ya. Terus nanti kita lanjutkan dengan berdoa. Tuh, oke, agar masuk ke kegiatan. agar kegiatan hari ini bisa lancar. Oke, mari kita ajak. Berdiri. Ayo berdiri. Kita mau gerak-gerak dulu. Marilah kita mulai adik-adik kegiatan hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk membawa damai, sukacita dan terang bagi dunia. Bantulah kami agar menjadi pembawa damai, sukacita dan terang di tempat tinggal kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, bacaan kita minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8 dan 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Sunset Kids, tadi kita sudah mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28 Kak Beta. Yang ditanyai bagaimana Yohanes Pembaptis itu. Iya, siapa dia ya? Siapakah dia? Siapa dia? Boleh tak aku? Oh, Sunset Kids belum ada. Itu kan zaman Berasa kita. lama ya. Berasa tua Kak. Oke, ada cerita? Ya, agar kita lebih mengetahui bagaimana maksudnya Injil hari ini. Ya, Ada sebuah cerita tentang Limuk dan Lamin. Oh, siapakah itu? Yeay, Kak Wita sudah siapkan ini. Apa itu, Bi? Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Ini adalah limuk, lilin gemuk. Wow. Seperti siapa? Sudah. Dan ini adalah si Lamin, Lamin. lampu minyak. Yeay. Karena bantu Kak Beta pegang sini. Oke, siap. Nah, Ceritanya seperti apa ini Kak Berta? ada sebuah kisah si Lamin dan Limuk. Kemarin kan kita ada sebuah keluarga Pak Dokter ya Kak? Iya. Papa mamanya siapa? Kita Sama Anton. Nah, di dalam rumah kita sama Anton, ini musim hujan, badai, sering kali lampu mati ya. Wah, Listrik padam ya kan? Nah, untuk penerangan, kalau sekarang ini mungkin punya LED lampu emergency ya. Ya. Tapi pada zaman dahulu itu tidak ada, hanya ada lilin dan adanya lampu minyak. Atau bahasa Jawanya ublik. Iya. Nah, kebetulan keluarga dari Pak Dokter kemarin, keluarga dari kita dan Anton memiliki lilin yang gede, yang gemuk, sampai dikasih nama Limuk. Dan juga memiliki satu lampu minyak yang kecil imut gini. Nah, papa kita menyalakan mereka berdua, terus diletakkan berjejeran agar di depan rumah, di teras gitu Kak. Agar kalau ada orang masuk kan kelihatan ya Kak ya. Iya. Siapa dia kan?
gelap-gelap itu kan butuh cahaya gitu. Jadi ini diletakkan di depan rumah ya Kak? Iya, di depan rumah. Sunset Kids tahu kan kalau di depan rumah di halaman kondisi saat ini hujan, itu biasanya ada angin juga ya Kak ya. Nah, mengerikan ya, kebetulan waktu itu tiba-tiba ada suara angin. Anginnya masih kecil sih. Lalu nyala mereka bergoyang kecil. Terus ada angin lagi yang lebih gede. Kemudian si lampu minyak ini, aduh Limu, aku gak kuat. Aku gak kuat, anginnya semakin kencang ini. Bertahan dong Lamin, bertahan. Ayolah bertahan. Kamu bisa. Tetap bertahan. Aku bisa, tapi aku menyerah deh. Kemudian ada angin yang begitu dahsyat. Akhirnya si lampu minyak mati. Ya, mati. Ya. Lamin, mati. Ya, si Limu terus berteriak, Lamin jangan tinggalkan Limu. Lamin, ya, tetap mati Kak. Nah, kemudian si Limu itu tetap bertahan. Kenapa kok dia tetap bertahan? Karena dia fokus. Aku harus bisa bertahan. Aku nggak boleh putus asa karena tugasku adalah menjadi terang di dalam rumah ini. Karena fokusnya si Limu begitu luar biasa, diterpa angin sekeras apapun dia akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan nyalanya. Nyala apinya tetap terang dan menerangi. Kemudian ayah si Gita dan Anton itu datang karena di dalam rumah sepertinya juga membutuhkan cahaya. Dan di rumah kan semakin malam ya Kak ya. Udah waktunya tidur, udah dibawa masuk aja gitu kan. Terus ayah kita datang, lu si Lamin kok mati ya, si Limu kok tetap nyala. Wah, aku akan menyalakan si Lamin kalau begitu. Kak, ini ayah kitanya menyalakan si lampu dengan bantuan dari Limu, pada akhirnya si Lamin menyala kembali. Dan si Lamin mengucapkan, terima kasih ya Limu, karena engkau telah memberi aku terang kembali. Kemudian ayah kita membawa si Lamin dan Limu masuk ke dalam. Di dalam rumah, ini kan susah ya. Di dalam rumah ada kita, Anton dan mamanya. Anak-anak, kalian di mana? Di sini Papa. Ya, Papa akan membawa si Lamin dan Limu ke dalam rumah. Kita sudah tidak gelap lagi Kakak, Mama. Kita sudah tidak gelap lagi. Iya, sehingga mudah mencari sesuatu yang tidak terlihat ya. Dan tidak tersandung. Bukan tersanjung, bukan. Kita sudah tidak gelap lagi. Pada akhirnya keluarga ini merasakan sukacita karena ada terang. Begitu juga si Lamin dan Limu merasa bahagia karena sudah menjadi terang di dalam keluarga Gita dan Anton. Demikian cerita hari ini. Lamin dan Limu. Nah, Kak, dari cerita Lamin dan Limu ini nanti kalau dihubungkan dengan bacaan Injil hari ini dengan Yohanes Pembaptis, pasti tugasnya Yohanes Pembaptis ya. Siapa ya dia ya? Kalau Karuna baca dari Injil tadi, Yohanes Pembaptis itu menyiapkan jalan untuk sang terang sejati. Iya benar. Siapakah itu yang sang terang sejati? Tuhan Yesus yang sebentar lagi mau lahir. Betul. Nah, itulah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu menyiapkan jalan terang dengan cara menyerukan pertobatan. Dengan cara menyerukan pertobatan
dan semua orang ya Kak ya. Pada semua orang dan membaptis mereka. Ya. Nah, dengan dibaptis berarti orang itu bertobat dan percaya bahwa Kristus adalah Terang sejati. terang sejati. Dari cerita Lamin dan Limuk dan kisah tentang Yohanes Pembaptis ini, kalau kita tadi kan temanya hari ini adalah menjadi terang bagi sesama ya Iya, Kak ya. betul. Nah, kalau dari cerita Limun dan Lamin ini tadi, Sunset Kids mungkin tahu bagaimana sih menjadi terang bagi sesama. Nah, siapa yang tahu? Apakah ini untuk giveaway? Giveaway-nya ada pertanyaannya. Oh, ada pertanyaannya. Bukan, berarti kita jelaskan ya. Ya. Nah, tadi Limuk semangat, yang Lamin ya semangat awalnya, tetapi Karena guncang kan? karena gonjangan pertama masih semangat, gonjangan kedua Agak putus asa. agak putus asa, masih disemangati oleh Si Limuk. Limuk. Terus gonjangan ketiga akhirnya Lamin jatuh. Iya, karena tidak kuat dengan karena tidak kuat. Nah, ini si tokoh si Limuk dia itu kuat karena dia itu semangat, Iya. tidak putus asa. Dan mengetahui bahwa tugasnya adalah menjadi terang. Betul. Juga fokus. Iya. Salurkan. Ya, fokus gitu. Nah, juga dia tadi sama papahnya kita itu diminta untuk memberikan sedikit cahayanya untuk si Lamin. Itu juga Berbagi ya, Kak, ya? berbagi itu. Nah, itu. Nah, itu semangat, contoh semangat dari Limuk agar kita tetap bisa menghadapi segala kesusahan. Ya. Jadi menjadi terang bagi sesama adalah kita harus bersikap semangat, tidak putus asa, fokus pada tanggung jawabnya ya Kak ya. Terus bersedia berbagi dan apalagi Kak? Bersedia menghibur juga. Yeay. Tadi kan ada ya, ayo jangan. Nah, itu menghibur. Si Limuk menghibur si Lamin untuk tetap Semangat supaya tetap bangkit. Nah, itulah contoh dari pembawa terang Kristus kepada sesama. Ya, betul. Nah, oke Sunset Kids, kita lanjutkan dengan ada giveaway nih Kak. Wih, keren. Apa itu? Giveaway-nya sebentar Kak. Kita nyontek dulu ya. Nah, tadi dari cerita Limuk dan Lamin, bagaimana si Limuk bertahan tetap menyala. Tadi yang sudah disebutkan ada Kenapa kok dia bisa tetap menyala terus? lagi ya, ada paling tidak sebutkan 3 ya, boleh ya? Satu aja boleh. Satu aja boleh. Karena masih ada pertanyaan berikutnya. Ya. Sebutkan satu aja. Inisialnya itu Mas. Terus yang kedua giveaway-nya adalah apa yang dirasakan Lamin dan Limuk ketika anak-anak bersorak gembira Ketika tadi juga bertemu gitu kan. Perasaannya apa? Yang ketiga, sebutkan satu wujud nyata Sunset Kids menjadi terang di dalam keluarga. Itu sama dengan yang kemarin, yang lagi ya, sama dengan yang kemarin. Ya. Itu sebutkan berapa? 1, 2, atau 3? Itu judulnya aja nggak apa-apa sih Kak. Gitu. Dua kata, 2 huruf ya. 2 huruf. kakak. Iya. Kalau 2 huruf, KUku. Serius Kak. Iya, maaf. Diulangin ya. Oke. Jadi giveaway yang pertama adalah bagaimana si Limuk bisa bertahan tetap menyala. Yang kedua, bagaimana perasaan Lamin dan Limuk ketika anak-anak bersuka cita.
Dan yang ketiga adalah apa wujud nyata Sunsafe Kids melaksanakan tugas menjadi terang bagi sesama di dalam keluarga. Oke, clue-cluenya sudah diperagakan sama Kak Retno yang pada di Oke. Itu jawab dalam kolom komentar di bawah ya Kak ya. Oke, dan di bawah ini ditunggu sampai hari Senin ya Kak ya. Senin jam 23.30. Jam 23. Senin itu berarti tanggal 14. Iya benar. 14 Desember pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Tuh, siapapun dimanapun boleh menjawab. Keren. Oke, demikian Sunsafe Kids untuk materi hari ini. Kita lanjutkan dengan ayat dan aktivitas. Oke, tetap semangat. Ayat emas hari ini ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kak Beta ulangi ya, ayat emas hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sunsafe Kids, saatnya kita ke aktivitas. Hari ini kita mau buat apa ya Kak Berta? Hari ini kita mau buat limu. Wow, limu. Ini limu. Oh, yang ini. Kita mau buat yang ini. Iya. Oh, keren. Agar Sunsafe Kids setiap hari itu bisa menjadi terang di dalam keluarga. Limu yang tadi itu yang selalu memberikan semangat, fokus pada tugasnya, terus berderma, memberi, terus apalagi Kak? Tidak pernah putus asa. Juga menghibur, menguatkan. Ya. Caranya gimana Kak? Caranya ambil kertas, ya, lalu gambar lilin dan diwarnai. Terserah Sunsafe Kids sukanya warna apa. Kak Berta waktu bikin ini tidak ada warna lain, hanya ada spidol dan warna stabilo ini, karena spidolnya di rumah ya loh. Lalu dituliskan ayat emas yang tadi disebutkan, diambil dari Injil Yohanes tadi bab 1 ayat 9, dituliskan di sini. Yang kelas kecil bisa minta tolong mamanya untuk dituliskan. Sini, kemudian diwarnai, dihiasi yang baik. Terus mau digunting juga boleh, nggak digunting juga boleh. Kirim seperti ini ya Kak? Ya, oke. Kalau digunting seperti itu, terus kirim foto. Ini cekrek. Oke. Berarti foto Sunsafe Kids dengan alat atau dengan hasilnya. Kirim ke WA Kak Beta paling lambat hari Sabtu depan, tanggal 19 Desember. Oke, 19 Desember. Mudah ya Kak? Gampang, ini cuma tinggal seret gitu. Kak Beta yakin Sunsafe Kids bisa. Oke. Aktivitasnya mudah sekali. Setelah aktivitas tidak terasa ya Kak. Iya, kita sudah berada di penghujung acara hari ini, penghujung sekolah minggu hari ini ya. Di Advent yang ketiga. Sunsafe Kids ingat nggak ya Kak dari Advent pertama, kedua, ketiganya? Semoga ingat ya Kak. Semoga ingat. Nanti ingat-ingat, siapa tahu nanti ada pertanyaan di minggu terakhir atau di Natal nanti ya Kak. Ya, sebutkan tema titik. Iya. Dicatat ya kalau lupa ya, atau yang minggu kemarin diputar ulang, dicatat, disiapkan, siapa tahu ada pertanyaan. Oke. Oke, Sunsafe Kids, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini,
Kita mengucapkan terima kasih kepada Sunset Kids yang sudah bergabung, Kak Berta, Kak Ratno, dan juga kakak-kakak yang lain begitu merindukan Sunset Kids untuk hadir setiap hari Minggu ya, terus merasakan kehadiran Tuhan Yesus melalui tayangan ini. Betul. Dan support para orang tua, donatur, sehingga kegiatan sekolah minggu online ini tetap berjalan gitu. Kak Berta, Kak Retno, dan para pendamping mendoakan Sunset Kids dan para orang tua agar selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan berkat. Kami juga mohon doa untuk para kakak agar tetap semakin semangat untuk melayani Sunset Kids bersama keluarga di rumah. Oke, demikian kita undur diri acara hari ini. Kita berdoa dan nyanyi dulu. Oke, sampai ketemu minggu depan Sunset Kids. Bye-bye. Setelah kita mengikuti kegiatan dari tadi, adik-adik, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat kami menyongsong hari kelahiran-Mu kembali, isilah kami dengan sukacita yang Kau bawa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita,